Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan kami mengenai jaringan komputer pada sebuah struktur operasional kantor. Sebelum kita masuk ke lebih dalam ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Nabil Dika Fariza dengan NIM 15240183 dan rekan-rekan saya. Saya Hanif Afsar dengan NIM 1524022. Saya Jikritus Junaidi dengan NIM 15240176. Saya Aljono Rifigo, NIM 15240212. Saya Muhammad Noval Amri, NIM 15240277. Langsung saja kita mulai dari bagian yang paling mendasar, yaitu latar belakang. Rancangan jaringan ini tidak muncul begitu saja, melainkan didasari oleh kebutuhan nyata di lapangan. Saat ini, struktur operasional kantor yang kami tangani terbagi ke dalam beberapa unit kerja terpisah, yaitu ruang infokom, ruang kepala kantor, dan 4 ruang staf. Kondisi geografis kantor yang terbagi-bagi ini menuntut adanya sebuah infrastruktur yang mampu mengintegrasikan seluruh perangkat, baik komputer maupun printer. Tujuannya jelas, agar akses data ke pusat Tujuannya jelas, agar akses data ke server pusat dan pembagian sumber daya atau resource sharing dapat berjalan secara efisien tanpa hambatan fisik antar ruangan. Sebagai solusi atas kebutuhan tersebut, kami mengimplementasikan desain local area network dengan menggunakan topologi extended start. Mengapa kami memilih arsitektur ini? Ada 3 alasan utama. Alasan pertama yaitu skalabilitas, yaitu memungkinkan jaringan untuk dikembangkan di masa depan secara terstruktur. Ada alasan kedua yaitu stabilitas, menyediakan konektivitas kabel yang sangat stabil untuk mendukung produktivitas staff. Dan alasan yang terakhir yaitu fleksibilitas, yaitu kami juga memberikan fasilitas akses nirkabel atau wireless khusus untuk ruang kepala kantor guna mendukung mobilitas. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian tujuan. Tujuan kami memiliki 3 poin penting. Yang pertama, menciptakan komunikasi data yang terintegrasi untuk menghubungkan komputer dari berbagai ruangan, ruang kantor, infokom, dan kepala kantor agar dapat saling bertukar data dan informasi secara cepat tanpa hambatan jarak fisik antar divisi. Yang kedua, menghemat penggunaan perangkat keras, resource sharing. Memfungsikan satu unit printer dalam setiap ruangan agar dapat digunakan secara bersama-sama oleh seluruh komputer di ruangan tersebut, sehingga mengurangi biaya pengadaan alat. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan jaringan. Menerapkan topologi yang terstruktur, extended start, untuk memudahkan teknisi dalam mendeteksi dan memperbaiki masalah. Jika ada satu komputer atau ruangan yang bermasalah, tidak akan mengganggu koneksi di ruangan lain. Selanjutnya, perangkat intermediary device yang digunakan. Yang pertama, router PT. Fungsinya sebagai otak utama yang menghubungkan seluruh jaringan lokal ini. Router bertugas mengatur lalu lintas data antar jaringan, misalnya dari ruang kantor ke server, dan menentukan rute terbaik agar data sampai ke tujuan. Yang kedua, switch 2950/24. Fungsinya sebagai titik pusat koneksi kabel di setiap ruangan. Switch berfungsi membagi jalur data ke banyak perangkat, PC dan printer, dalam satu ruangan agar bisa saling terhubung. Switch bekerja dengan meneruskan data berdasarkan alamat fisik. MAC address perangkat yang 7. Yang ketiga, wireless router WRT300N. Fungsinya sebagai menyediakan titik akses nirkabel access point. Alat ini memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat mobile seperti laptop bisa terhubung ke jaringan kantor tanpa menggunakan kabel fisik. Baiklah, izinkan saya melanjutkan presentasi, masuk ke bagian perangkat dan device yang kami gunakan. Yang pertama, di sini kami menggunakan server PT, fungsinya yaitu sebagai pusat data dan penyedia layanan. Server ini bisa difungsikan untuk menyimpan file bersama file atau file server dan menyimpan database aplikasi kantor. Server melayani permintaan data dari seluruh PC klien. Yang kedua yaitu kami menggunakan PC PT. Fungsinya yaitu sebagai perangkat kerja utama yang digunakan oleh staf atau karyawan untuk menginput data, mengakses server, dan melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kami menggunakan laptop PT.
Fungsinya yaitu sebagai perangkat kerja mobile yang digunakan oleh pimpinan. Fungsinya sama dengan PC, namun dengan kelebihan fleksibilitas karena terhubung via Wi-Fi. Yang keempat, kami menggunakan printer PT, yaitu sebagai mencetak dokumen fisik dalam jaringan ini. Printer tersebut kemungkinan dikonfigurasi sebagai shared printer atau printer bersama. Artinya, satu printer bisa digunakan untuk mencetak dokumen dari beberapa PC dalam ruangan yang sama lewat jaringan. Baik, masuk ke bagian media penghubung yang kami gunakan, yaitu yang pertama, kami menggunakan kabel straight through, yaitu berfungsi sebagai menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, contohnya menghubungkan PC ke switch, printer ke switch, atau switch ke router. Yang kedua, kami menggunakan kabel crossover, yaitu berfungsi sebagai menghubungkan perangkat yang sejenis, contohnya menghubungkan switch ke switch, atau antar ruang kantor, ataupun switch ke switch pusat, atau backbone. Baik, pada bagian desain topologi jaringan, berikut ini merupakan desain topologi jaringan sebuah kantor yang sudah kami rancang. Terdapat lantai 1 dan lantai 2. Pada lantai 1 terdapat ruangan infocom dan ruangan kepala kantor, yang dimana ruang infocom ini memiliki satu PC, satu server, dan satu router inti yang akan menghubungkan ruangan-ruangan di lantai 1 dan di lantai 2. Setiap komputer, printer, dan wireless router akan mendapatkan IP dari router inti dengan konfigurasi DHCP. Di router inti ini terdapat port FA0/0 akan menghubungkan ke ruangan infocom dengan IP 192.168.2.126. Kemudian pada port FA1/0 akan menghubungkan ke ruangan kepala kantor dengan IP 192.168.2.1. Dan yang terakhir pada port FA2/0 yang menghubungkan ruang kantor yang ada di lantai 2 dengan IP 192.168.1.1. Akan dilakukan simulasi untuk mengetahui apakah semua perangkat berhasil terhubung dengan jaringan LAN. Baik, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama, saya akan menguji PC dari ruangan kantor 4 ke ruangan kantor 3. Kemudian PC dari ruangan kantor 2 ke PC ruangan kepala kantor yang ada di lantai 1. Dan laptop yang ada di ruang kepala kantor ke ruang kantor 1. Oke. Lihat di sini, pada semua uji coba, semua perangkat berhasil terhubung dengan baik. Baik, berdasarkan hasil dari perancangan dan analisis simulasi, jaringan pada kantor tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan topologi extended start merupakan solusi yang tepat dan efektif. Arsitektur ini berhasil mengintegrasikan ruang infocom, ruang kepala kantor, dan 4 ruang kantor ke dalam satu ekosistem jaringan yang terpusat. Maka kesimpulannya, penggunaan topologi ini terbukti meningkatkan efisiensi kerja karena memungkinkan pemakaian sumber daya bersama, seperti berbagi printer, serta penyimpanan data terpusat di server, sehingga kebutuhan perangkat keras yang berlebihan dapat dikurangi. Selain itu, desain jaringan hybrid ini menggabungkan konektivitas kabel atau wire untuk stabilitas kerja dan juga nirkabel atau wireless untuk kebutuhan mobilitas pengguna, sehingga mampu menjawab kebutuhan setiap unit kerja. Secara keseluruhan, struktur jaringan bertingkat ini memudahkan pengaturan aliran data dan perawatan jaringan atau troubleshooting di kemudian hari. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.